Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali pada syarah dari kitab yang sangat mulia, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, karya dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam kesempatan yang indah ini, kita berharap kepada Allah untuk memperbaiki niat-niat kita, baik niat dari pengajar maupun niat dari para pendengar, agar nantinya ilmu yang akan kita pelajari atau ilmu yang akan kita ajarkan menjadi keberkahan untuk kita sendiri dan juga orang lain, yang bisa menghasilkan amalan yang akan kita petik buahnya, yang akan kita ambil pahalanya di akhirat nantinya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah bab yang sangat penting di antara bab Kitabil Iman, yaitu bab zulmun duna zulmin, kezaliman di bawah kezaliman yang lainnya, atau yang menunjukkan bahasanya kezaliman ada tingkatannya. Kezaliman satu tidak sama dengan kezaliman yang lainnya. Ada kezaliman yang sangat besar, ada kezaliman yang kecil, ada juga yang besar, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam itu sendiri. Imam Bukhari menginginkan dari bab ini yaitu penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kezaliman tidak berarti keluar dari Islam. Kezaliman tidak sama dengan kezaliman yang lainnya. Kita meyakini bahasanya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Akan tetapi bukan berarti kezaliman yang lain serupa dengan kesyirikan. Semua manusia berbuat zalim. Innal insana la zalumun kafar. Sungguhnya manusia sangat banyak kezalimannya dan sangat kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah menyebut manusia sangat zalim, bukan berarti mereka semuanya kufur. Akan tapi itu menunjukkan bahasanya manusia akan melakukan banyak kesalahan, sehingga Allah pun membuka pintu taubat, sehingga Allah menamakan dirinya, yakni At-Tawwab, Al-Ghafur, yang maha menerima taubat, yang maha mengampuni. Maka ini jelas bantahan besar terhadap Khawarij, yang mereka mengkafirkan setiap pelaku kezaliman,
Mereka mengatakan kalau orang itu berbuat zalim, berarti dia membangkang perintah Allah. Orang yang membangkang perintah Allah, dia berani kepada Allah. Orang yang berani pada Allah berarti kafir. Begitulah seterusnya orang-orang Khawarij mengeklaim atau memberikan klaim kepada kita atau kepada selain kelompok mereka dengan klaim yang palsu, yang buruk, yang tidak pantas. Dalam bab ini Imam Bukhari membawakan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah yang mendapatkan keamanan, ketenangan, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Muhtadun, diberi petunjuk oleh Allah, diberi taufik oleh Allah sesuai kadar kesucian kita dari kezaliman, maka kita akan merasa hati itu akan menjadi tenang. Sesuai besarnya kezaliman yang kita lakukan, maka hal tersebut menghilangkan keamanan, ketenangan dalam hati-hati kita. Maka benarlah perkataan para ulama, siapapun yang tidak takut pada Allah, maka dia akan takut pada semuanya, takut pada banyak hal, sehingga dia tidak akan merasakan rasa nyaman dalam hatinya atau berkurang rasa nyaman itu dalam hatinya karena banyak hal yang dia takutkan akibat dari tidak takut kepada Allah. Qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata para sahabat, mereka salah paham tentang ayat tersebut. Mereka mengatakan, ayyuna lam yadhlim, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan, melakukan kezaliman? Sehingga karena ayat ini berarti kita tidak akan mendapatkan keamanan, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukan kezaliman yang seperti itu, akan tetapi kezaliman yang difirmankan Allah, yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Luqman, inna syirka la zulmun azim, yaitu sungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar, yang paling besar. Seseorang memang berkurang rasa amannya, berkurang hidayahnya, karena dia melakukan kezaliman. Semakin banyak kezaliman yang dia lakukan, berkurang pula hidayahnya, berkurang juga keamanan yang dia rasakan, ketenangan hidupnya. Maka orang yang jauh dari kebahagiaan, mereka adalah orang-orang zalim. Tidak mungkin orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beramal saleh, kemudian dia jauh dari rasa keamanan, jauh dari hidayah Allah. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Orang yang dekat dengan Allah, mereka lah orang-orang yang berbahagia. Sedangkan orang yang jauh dari Allah, mereka adalah orang-orang yang syaqawah, orang-orang yang alaihimus syaqawah, yaitu orang-orang yang tertimpa kecelakaan, orang yang tertimpa kerugian. Bagaimana orang itu bahagia padahal kerugian ada di sekitarnya, kerugian ada di depannya, dia di dalam kerugian itu. Bagaimana orang yang melakukan kemaksiatan bahagia, sedangkan kerugian mengelilinginya, ancaman-ancaman Allah, laknat dari Allah, ancaman neraka dari Allah. Bagaimana orang bahagia dengan kondisi seperti itu? Itu bukan kebahagiaan, itu ketertipuan, ghurur.
orang-orang yang ditipu oleh syaitan. Tidak mungkin orang berbahagia sedangkan dia bermaksiat pada Allah, sangat tidak mungkin. Sebagai perumpamaan, apabila seorang kehilangan gaji bulanannya, apa mungkin dia merasa bahagia? Dia ketawa di mana-mana. Dia berjalan di hadapan manusia sambil tertawa. Tidak mungkin. Kecuali dia sudah gila. Sama seperti halnya orang yang kehilangan sholat berjamaah. Kehilangan, dia tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan amalan-amalan saleh. Waktunya terbuang pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktunya hilang pada hal-hal yang sia-sia. Kemudian dia merasa berbahagia. Sangat tidak mungkin. Maka perlu dirubah pemikiran seseorang tentang kebahagiaan itu. Di mana-mana keuntungan, kebahagiaan, kerugian atau keuntungan selalu dipikir oleh manusia. Setiap langkah manusia memikirkan keuntungan dan kerugian. Bagaimana seorang bisa tersenyum ketika dia rugi, sedangkan kerugiannya sangat besar, kerugian yang membinasakan, kerugian berupa neraka yang sangat panas. Bagaimana dia mampu merasa bahagia? Perbaiki pemikiran, perbaiki akal kita. Allah lah yang menentukan kebahagiaan manusia, yang memberikan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan palsu yang dibuat, yang dihiasi oleh syaitan. Maka dari hadis ini ada beberapa faedah yang besar, yaitu kezaliman tidak serta-merta mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada banyak tingkatannya. Kezaliman yang paling besar adalah syirik dan yang semisalnya, kufur, munafik, atau nifak. Itulah yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Sedangkan ada kezaliman yaghfiruhullah atau yaghfiruhullah liman syaa, liman yasha. Itu kezaliman yang diampuni oleh Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ada juga kezaliman la yatrukuhullah, yaitu kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban karena menyangkut kezaliman kepada sesama makhluk. Perlu taubat kepada Allah dan perlu meminta maaf, minta dihalalkan selama masih ada di dunia. Kemudian di antara faedah dari hadis ini adalah bahwasannya seseorang itu pemahaman salaf, pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengumpulkan hadis-hadis, mengumpulkan ayat-ayat untuk memberikan pemahaman yang sempurna, sehingga tidak mudah bingung dalam memahami syariat, tidak mudah salah dalam memahami syariat. Maka pentingnya mengumpulkan hadis, mengumpulkan Al-Quran, sehingga pemahaman kita akan sempurna, tidak bermudah-mudahan dalam menyalahkan atau tidak bermudah-mudahan dalam membenarkan. Kemudian dalam hadis ini memberikan kita faedah agar menjaga keimanan kita dengan memperbanyak amalan saleh. Karena keamanan dan hidayah sesuai dengan kadar keimanan kita, sesuai bersihnya kita dari kezaliman. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat
bagi kita semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.